Firman Tuhan diambil dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai Hakim-Hakim 3 ayat 6. Setelah Yosua melepas bangsa itu, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukannya tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi, yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Raymond yang telah membacakan pembacaan Alkitab kita hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami berulang kali gagal dan berdosa, Engkaulah yang berulang kali dan tidak gagal menemui kami dan menyelamatkan kami. Biarlah firman-Mu membentuk hidup kami, mengubah diri kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini yang akan dibagi dalam 3 poin. Poin yang pertama adalah siklus dosa kita. Poin yang kedua, siklus itu telah dipatahkan oleh Kristus. Dan poin yang ketiga, siklus kasih Allah. Saudara, ada semacam duka yang tidak pernah nampak dengan air mata, saudara. Saudara, duka ini adalah duka yang sunyi, yang tapi ada di dalam inti keberadaan kita. Duka ini ada karena ada sesuatu yang penting telah hilang. Dan kita tidak benar-benar tahu, bahkan kita tidak benar-benar bisa menyebutkan apa yang hilang itu dan kapan itu hilang. Mungkin saudara mengalami ini, mungkin saudara tahu rasanya, mungkin kita tahu. Mungkin saudara, kita dulu pernah hidup dengan Allah yang terasa begitu nyata, dengan Allah yang terasa begitu dekat. Mungkin hati kita berkobar ketika kita berdoa, atau ketika kita memuji Tuhan, atau ketika kita membuka Alkitab dan membaca Alkitab. Tapi saudara, entah kapan, secara perlahan-lahan, mungkin hampir tanpa kita sadari, api yang berkobar dalam hati kita itu mulai redup. Mungkin doa-doa kita mulai terasa seperti rutinitas saja. Dan bahkan ibadah kita mungkin terasa seperti penampilan. Dan mungkin saudara, sekarang ketika kita ada di sini hari ini, ketika kita duduk di sini, menjalani kegiatan beribadah kita, mungkin kita tidak benar-benar sadar apa yang sedang kita lakukan. Mungkin saudara bertanya, mungkin kita bertanya, sebenarnya apa yang telah terjadi dalam diri saya? Atau saudara, kita bisa mengambil ini secara lebih luas, secara lebih komunal. Ketika kita melihat gereja ini maupun gereja yang lain, ketika kita melihat budaya yang ada di dalam gereja, atau melihat orang-orang yang ada di dalam gereja, baik yang datang maupun yang pergi. Pernahkah saudara merasakan ada sesuatu yang hilang? Entah bagaimana, ada sesuatu yang rasanya lepas dari tangan kita. Saudara, kita akan masuk ke dalam poin yang pertama, siklus dosa kita. Saudara, perasaan akan kehilangan dan duka ini bukan perasaan yang baru, saudara. Perasaan ini adalah perasaan yang nyata, yang juga terjadi di bangsa Israel. Saudara, Hakim-Hakim 2 ayat 10, memuat satu kalimat yang menurut saya adalah salah satu kalimat yang paling sepi di dalam Alkitab. Dikatakan bahwa sesudah mereka itu timbullah angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi Israel. Timbul satu angkatan yang tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal perbuatan Tuhan kepada Israel. Saudara, angkatan ini tidak mengenal Allah bukan karena gak ada catatan tentang apa yang telah Allah lakukan. Angkatan ini tidak kenal Allah bukan karena kisah-kisah tentang Allah mereka tidak pernah diceritakan oleh angkatan-angkatan sebelumnya. Tapi saudara, karena untuk mengenal Allah, karena pengenalan akan Allah yang sungguh-sungguh itu, pengenalan akan Allah yang hidup, pengenalan akan Allah yang dialami itu, gak bisa secara otomatis diwariskan begitu saja. Kalau diceritakan, mungkin mereka tahu ceritanya, tapi mengenal adalah hal yang berbeda dari hanya tahu, saudara. Untuk bisa mengenal Allah melalui setiap cerita-cerita itu harus diterima,
harus diinternalisasi, harus diintegrasikan dengan kehidupan mereka. Dan untuk melakukan itu dibutuhkan daya yang begitu besar, saudara. Dibutuhkan ruang yang disediakan, dibutuhkan hati yang disiapkan, dibutuhkan kepekaan. Dan itu sangat susah, saudara, karena kita sangat mudah digeser oleh kebisingan sehari-hari kita. Saudara, kita adalah orang-orang yang mudah lupa. Mungkin kita bukan orang yang jahat dengan sengaja, mungkin kita bukan orang yang memberontak dengan terang-terangan, tapi kita ini adalah orang-orang yang mudah hanyut, saudara. Hati kita mungkin bisa jadi dingin. Perhatian kita, saudara, berpindah dengan mudah dari hal-hal yang kekal ke hal-hal yang mendesak. Apa yang ada di depan mata kita, apa yang harus kita lakukan, pekerjaan kita, keluarga kita. Sampai suatu hari, saudara, ketika kita sadar, kita sudah tinggal di negeri yang jauh. Kita sudah nggak tahu kapan kita meninggalkan rumah kita, kapan kita pergi dan kita ada di mana. Karena kita orang-orang yang mudah lupa, mudah tergeser dari fokus kita kepada Allah. Saudara, mari kita bahas perikop yang menurut saya ini perikop yang berat. Dan buat saya secara jujur, saudara, rasanya mengganjal. Kenapa? Karena kisah ini bukan adalah kisah yang asing, saudara. Kisah tentang lupa, lalu dijawab. Kisah yang dimana kita diselamatkan lalu lupa lagi. Kita berseru kepada Tuhan lalu kita lupa lagi. Ini bukan kisah Israel saja. Ini kisah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Berapa kali kita berseru kepada Allah dan berapa kali kita lupa kepada Allah. Saudara, mari kita perhatikan Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 10. Saudara, Yosua melepaskan bangsanya. Mereka pergi ke milik pusaka mereka dan untuk satu musim mereka beribadah kepada Tuhan. Tapi saudara, kemudian Yosua mati. Dan para tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua, yang sejaman dengan Yosua pun mati. Dan akhirnya sekarang adalah satu generasi yang baru, yang tidak mengenal Tuhan. Perhatikan saudara, apa yang tidak dikatakan oleh teks ini. Tidak dikatakan bahwa mereka diajarkan, generasi baru ini diajarkan, lalu generasi ini memilih untuk menolak pengajarannya. Teks ini tidak mengatakan generasi ini menolak pengajaran yang diberikan dari generasi sebelumnya. Tidak dikatakan mereka menutup telinga terhadap ajaran yang diberikan. Yang dikatakan saudara, mereka tidak mengenal Tuhan. Saudara, menurut saya ada sesuatu yang penting di sini. Menurut saya langkah pertama dari kemerosotan rohani itu bentuknya bukan pemberontakan yang terang-terangan, saudara. Kemerosotan rohani itu mulai dengan suatu ketidakakraban. Ada sesuatu yang rasanya nggak akrab, nggak kenal. Ada yang dikikis, saudara, dari memori kita perlahan demi perlahan. Hal ini saudara, ketidakakraban ini, pengenalan yang terkikis ini terjadi karena praktik-praktik ibadah kita saudara, menjadi kebiasaan yang kosong. Mungkin kita masih melakukannya, tapi apa yang kita lakukan tidak lagi bermakna. Kita melakukannya hanya sebagai suatu rutinitas. Saudara, Allah yang begitu dekat, yang awalnya terasa begitu nyata,
sekarang menjadi Allah yang walaupun diceritakan, walaupun didengar, tapi abstrak, saudara. Karena semuanya hampa, semuanya kosong dan hanya rutinitas belaka. Pengenalan kita akan Allah hanya menjadi sebuah percakapan teologi semata. Allah itu menjadi sebuah nama yang gak ada wajahnya, karena kita gak kenal. Saudara, dan ketika kita menjauh dari Allah, ketika kita lupa akan Allah, ketika kita menyimpang, kita tidak hanya menyimpang saja. Kita pergi mencari Allah-Allah pengganti, saudara. Allah-Allah yang bukan Allah, Allah-Allah yang kecil, yang bisa kita kendalikan, yang bisa memuaskan diri kita secara instan. Saudara, Baal, Asitoret yang baru saja kita baca dalam Hakim-Hakim, bukan sekedar berhala kuno, saudara. Mereka adalah berhala-berhala yang dibuat dengan pikiran manusia, dewa-dewa kesuburan atau yang lain-lain yang bisa memenuhi keinginan para penciptanya. Siapa ya? Kita sendiri. Saudara, Baal dan Asitoret ini bagi kita adalah nama yang menjanjikan kepada kita apa yang sebenarnya hanya bisa diberikan oleh Allah. Kita mencari ilah-ilah lain yang dapat memenuhi itu, yang sebenarnya hanya Allah yang dapat penuhi. Kita perlu keamanan, kesuburan, kendali, rasa memiliki. Tapi karena kita tidak mengenal Allah, kita tidak tahu cara kerja Allah, kita tidak tahu kapan Allah bekerja, maka kita mencari hal-hal lain untuk memenuhinya, saudara. Dan Baal dan Asitoret di zaman itu hanya memakai pakaian yang berbeda di zaman ini bagi kita. Jabatan, uang, kenyamanan. Janjinya sama, saudara. Sebuah kepuasan yang bisa kita kontrol, yang bisa instan kita dapatkan, sesuatu yang ada dalam kendali kita. Kita akan lanjut ke ayat 11 sampai 15. Saudara, teks kita memberitahu bahwa murka Tuhan bangkit terhadap Israel oleh karena itu. Saudara, mungkin hari ini kita akan tergoda untuk berpikir bahwa Allah marah, tapi mungkin Allah nggak benar-benar marah. Karena kita tahu Allah itu menolong Israel terus. Apakah Allah benar-benar marah? Tapi saudara, teks ini tidak memberi ruang bagi kita untuk berpikir demikian. Bahwa Allah sebenarnya tidak benar-benar marah. Karena saudara, Allah sungguh-sungguh secara mendalam dengan penuh gairah marah. Allah benar-benar marah dengan pengkhianatan yang Israel lakukan. Tapi ada satu hal tentang murka ilahi dalam Alkitab yang perlu kita pahami, saudara. Murka Allah itu bukanlah murka yang dingin, saudara. Kemarahan Allah itu bukan suatu kemarahan yang dingin seperti seorang penguasa tiran yang marah. Allah kita bukan penguasa yang seperti itu. Kemarahan Allah dalam Alkitab, saudara, adalah sebuah kemarahan dari seorang kekasih yang telah dikhianati. Kemarahan Allah adalah kemarahan seorang bapa yang menyaksikan anaknya menghancurkan apa yang akan menjadi kesejahteraan bagi anaknya itu. Saudara, kemarahan Allah ini tidak bisa dipisahkan dari kasih dan duka yang ia rasakan. Kemarahan Allah, saudara, bukanlah suatu tindakan ketidakpedulian, tapi adalah sebuah kemarahan yang lahir dari kepedulian. Saudara, duka itu tidak bisa terjadi tanpa pengenalan. Kita nggak akan berduka kalau ada seorang yang tidak kita kenal meninggal entah di mana, saudara. Kita berduka ketika orang yang paling dekat dengan kita, ketika orang yang kita kasihi
meninggalkan kita. Kemarahan Allah, saudara, mengandung duka tersebut. Karena ada kasih, saudara. Maka ada kemarahan karena duka cita. Kita akan lanjut lihat ke ayat 16 sampai 23. Tapi ada satu hal penting, saudara, dalam kisah ini yang harus kita perhatikan. Ayat 16 mengatakan bahwa Tuhan membangkitkan hakim-hakim. Kita melihat Israel yang bengkok, yang berbelok, yang melupakan Allah, yang berulang kali jatuh, yang mencari Allah-Allah lain. Kita melihat Allah yang benar-benar murka akan pengkhianatan Israel. Tapi di sini kita melihat Allah yang membangkitkan hakim-hakim. Saudara, siklus ini bukan hanya tentang kegagalan Israel, saudara. Tetapi juga siklus tentang kesetiaan Allah yang gigih. Allah yang begitu keras kepala dan terus kembali kepada umatnya yang terus gagal. Saudara, bahkan sebelum Israel itu bisa berseru, Allah sudah lebih dahulu bekerja mempersiapkan hakim yang akan menyelamatkan mereka. Saudara, para hakim ini yang Allah bangkitkan adalah juru selamat yang cacat. Saudara, hakim-hakim ini memenangkan pertempuran, ketika kita akan baca lebih lanjut nanti. Mereka menang, tapi mereka kalah dalam jiwa mereka. Kita akan lihat hakim yang membebaskan bangsa tapi menghancurkan keluarganya sendiri. Hakim-hakim ini sangat cacat, saudara. Dan kalau saudara lihat, semakin saudara baca, spiral ini makin dalam, kecacatan ini makin parah dan makin parah. Hakim-hakim ini manusiawi, mereka sangat terbatas. Saudara, namun melalui manusia-manusia yang terbatas dan cacat ini, Allah menyelamatkan bangsanya. Saudara, menurut saya ini adalah hal yang indah. Karena Allah, saudara, di sini kita bisa melihat Allah selalu menggunakan bejana yang retak untuk membawa air kehidupan yang ia miliki. Saya ulangi, Allah selalu menggunakan bejana yang retak untuk membawa air kehidupannya. Kenapa, saudara? Karena alat yang retak, alat yang cacat, alat yang tidak cukup, alat yang tidak berdaya, tidak menghambat Allah yang cukup, Allah yang berdaya, dan Allah yang berdaulat. Karena Allah yang cukup itu yang menggunakan alat yang tidak cukup itu. Pekerjaan Allah, apa yang menjadi tujuan Allah, walaupun bejananya, alatnya tidak sanggup, tapi Allah selalu sanggup mencapai tujuannya menggunakan alat-alat yang tidak sanggup. Saudara, Allah bisa menggunakan kita, walaupun kita cacat, kita retak, dan kita tidak berdaya. Karena apa yang Allah kerjakan dalam diri kita, melalui hidup kita, itu bukan tentang kita dan bukan menggunakan kekuatan kita. Ia melakukan semua itu melalui anugerahnya, kekuatannya, dan kedaulatannya. Tapi mari kita perhatikan, saudara, apa yang Allah juga lakukan di ayat 20-23. Ia membiarkan beberapa bangsa tetap di negeri itu. Bukan semata-mata, saudara, sebagai hukuman, tapi sebagai sebuah ujian. Untuk melihat apakah Israel akan berjalan di jalan Tuhan. Saudara, apa yang Allah lakukan terhadap Israel di sini, ia tidak sedang berusaha membuat jalan umatnya mudah. Yang Allah lakukan adalah ia sedang berusaha membuat umatnya berjalan dengan setia. Maka ia tidak mengambil hambatan yang ada. Maka ada bangsa-bangsa yang Allah biarkan tetap tinggal di Kanaan. Saudara, kenapa? Kenapa Allah membiarkan itu?
Karena iman saudara, iman yang berjalan di jalan yang tanpa rintangan, itu bukan iman saudara. Semuanya mulus, semuanya lancar, semuanya mudah, kita bisa berkata haleluya, puji Tuhan, amin. Ya Tuhan baik, ya gak ada rintangan gimana. Yang Allah inginkan saudara, adalah umat yang setia. Umat yang tetap setia ketika jalannya susah. Umat yang tetap percaya ketika rasanya kok terlalu sulit. Ketika rasanya mungkin sendirian, ketika rasanya mungkin sepi, ketika rasanya tidak ada harapan, ketika jalan di depan rasanya tertutup. Tapi umat yang tetap percaya dan tetap setia di kala demikian saudara. Itu umat yang Allah inginkan. Itu umat yang sedang Allah bentuk. Dan itu tidak terjadi di jalan yang tidak ada rintangan. Itu terjadi hanya di jalan yang penuh rintangan saudara. Jadi apa yang nampak seperti hukuman Tuhan, ternyata bukan sekedar hukuman. Apa yang Allah sedang kerjakan, ternyata ia sedang mengerjakan sebuah kebaikan dan sebuah pembentukan bahkan di saat-saat tersulitnya. Saat-saat tersulit bagi umatnya sekalipun, saudara. Kita akan masuk ke poin kedua. Siklus itu telah dipatahkan oleh Kristus. Saudara, kitab Hakim-Hakim ini kalau dibaca, rasanya seperti catatan sejarah tentang kegagalan Israel. Bahkan kita bisa katakan tentang kegagalan kita. Karena sekali lagi yang berseru dan lupa bukan cuma Israel, tapi kita juga. Saudara, apa yang sebenarnya kitab ini ungkapkan adalah bahwa Israel saudara membutuhkan hakim yang tidak cacat. Israel membutuhkan hakim yang tidak akan mati. Mereka membutuhkan seorang pembebas yang dirinya sendiri tidak membutuhkan pembebasan. Israel membutuhkan seorang yang tidak pernah lelah, seseorang yang tidak pernah berpaling, yang tidak akan menyembah para Baal sekalipun situasinya sangat sulit. Pada akhirnya saudara, yang Israel butuhkan bukanlah Israel yang lebih baik. Karena yang lebih baik enggak cukup saudara. Tapi mereka membutuhkan seorang pengganti saudara. Yang akan setia di tempat mereka tidak setia. Israel yang akan setia di tempat mereka tidak setia. Dan itulah Yesus saudara. Yesus yang datang. Saudara, Kristus tidak datang dalam sejarah kita hanya untuk memberi contoh moral yang terus meminta kita, kamu contoh dong saya, moralitas saya ya, kamu kerja lebih keras ayo, lebih bermoral, lebih baik. Bukan untuk itu saudara. Saudara, Kristus datang sebagai penggenapan dari semua hal yang hanya bisa dicukupi secara terbatas dan secara cacat oleh para hakim yang ada. Saudara, Kristus menjadi hakim yang agung, dia menjadi hakim yang sempurna, dia menjadi hakim yang menyelamatkan umatnya dengan menyerahkan nyawanya sendiri. Saudara, Yesus menjadi pembebas yang masuk ke dalam penindasan yang Israel rasakan. Yesus menjadi pembebas yang masuk dalam penderitaan kita, dalam siklus dosa yang tidak bisa kita patahkan dengan kemampuan kita sendiri. Saudara, ia masuk ke dalam dunia yang begitu gelap, kekaisaran yang begitu rusak, elit agama yang begitu munafik, orang-orang miskin tertindas yang dilupakan. Saudara, tapi
Yesus tetap masuk ke dalam dunia ini, ia membawa sebuah harapan, sebuah kebenaran. Meskipun ia tahu, saudara, harganya adalah nyawanya, tapi ia tetap masuk ke dalam kegelapan kita untuk menyelamatkan kita yang tidak bisa keluar dari kegelapan itu sendiri. Saudara, ia adalah Tuhan yang mengingat kita bahkan ketika kita terus melupakannya. Ia adalah Allah yang tetap setia ketika kita menjadi tidak setia lagi dan lagi. Saudara, ia bukan Bapa yang menunggu dari kejauhan. Ketika ia melihat anaknya dalam kegelapan, ketika ia melihat anaknya dalam kondisi yang menderita dan sulit, ia bukan Bapa yang melihat dari jauh, saudara. Ia Bapa yang lari, saudara. Ia Bapa yang lari dengan terengah-engah. Ia Bapa yang mengangkat bajunya selutut. Saudara, ia Bapa yang tidak peduli dengan martabatnya. Ia Bapa yang menghampiri kita untuk menutup, saudara, gap yang besar di antara Allah dan manusia. Ia yang datang dan menghampiri kita. Karena kita gak akan pernah bisa menghampiri dia, saudara. Saudara, kita tidak terperangkap dalam siklus dosa itu terus-menerus, saudara. Karena bagi kita yang telah percaya, siklus dosa itu telah dipatahkan oleh Kristus. Siklus dosa kita, kegagalan kita, enggak patah karena kita lebih disiplin secara rohani. Karena kita datang ke gereja tiap hari. Karena saya berdoa 10 kali sehari. Tidak, saudara. Siklus dosa kita itu patah karena Kristus menebusnya di Kalvari bagi kita. Siklus dosa itu mencapai ujungnya ketika Kristus mati bagi kita. Ia menerima, saudara, seluruh penghakiman atas keberdosaan kita yang terus berulang. Semakin jahat dan semakin jahat dan semakin jahat. Saudara, jangan kira tanpa Kristus kita itu orang yang jadi lebih baik. Oh ya, saya gagal lebih dikit lah besok. Enggak, saudara. Kita makin busuk, saudara. Kalau kita bisa lepas dari ini, itu karena Kristus yang telah menebusnya bagi kita. Itu karena Kristus menyerap seluruh pengkhianatan kita, kelupaan kita di atas salibnya. Dan ketika ia bangkit, saudara, siklus itu dipatahkan. Kebangkitan Kristus, saudara, bukan sebuah akhir yang bahagia. Ya betul, akhir yang bahagia, tapi lebih dari itu. Kebangkitan Kristus adalah sebuah pengumuman bahwa ada sebuah kehidupan yang tidak berputar terus-menerus dalam keberdosaan dan kejahatan, tapi ada sebuah kesetiaan yang tidak pernah gagal untuk mengambil kita dari sana. Ada hakim yang selamanya akan menebus kita dan menyelamatkan kita. Saya mau mengajak kita untuk melihat pasal 3 ayat 1 sampai 6. Saudara, dikatakan bahwa Allah membiarkan bangsa-bangsa itu tetap di negeri itu untuk mencobai Israel. Saudara, hal ini mungkin terasa seperti kekejaman ya, saudara. Kalau Allah, mungkin kita bertanya, saudara. Kalau Allah cukup berkuasa untuk mengusir mereka, kalau Allah cukup berkuasa untuk menghilangkan penderitaan itu, saudara, mengapa ia tidak melakukannya? Bukankah ia adalah Allah yang kasih? Bukankah ia Allah yang menyelamatkan? Tapi Allah tidak pernah membuang semua kesulitan yang harus kita alami, saudara.
Ia tidak akan pernah membersihkan semua rintangan. Ia tidak akan menciptakan saudara di mana iman itu tidak akan bertumbuh. Yang akan ia ciptakan adalah sebuah kondisi di mana iman itu perlu menjadi nyata, di mana iman itu perlu bertumbuh. Saudara, bangsa-bangsa yang tersisa itu seperti daging dalam duri, saudara. Daging dalam duri, salah saudara. Seperti duri dalam daging. Itu kayak doa yang tidak terjawab ya. Mungkin penyakit yang sudah menahun yang enggak kunjung sembuh. Saudara, mungkin itu seperti hubungan yang enggak pernah bisa pulih kembali seperti yang kita harapkan. Walaupun setelah diusahakan. Saudara, Allah tetap membiarkan bangsa-bangsa itu ada di negeri itu. Allah tetap membiarkan ada hal-hal yang begitu sulit tetap ada di hidup kita. Bukan karena dia lupa saudara, kita yang lupa. Tapi Allah enggak lupa akan kondisi kita. Tapi karena ia sedang membentuk diri kita saudara. Saudara, saya mau mengajak saudara membayangkan betapa sakit untuk seorang bapa mengizinkan ada sesuatu yang begitu menyakitkan anaknya. Tapi itu harus saudara demi pembentukannya. Saya yakin ketika Allah membiarkan hal-hal yang begitu sulit itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ya tidak sedang membiarkannya dengan tertawa gitu, ya rasain lu, enggak gitu saudara. Dia seorang bapa yang mengasihi kita. Ketika ia melihat kita menderita, ketika ia melihat kita tersakiti sedemikian rupa, hatinya pasti sedih, hatinya pasti pilu. Tapi ia mengizinkan itu terjadi demi kebaikan kita. Karena ada hal yang lebih baik yang harus terjadi dalam diri kita. Karena diri kita yang berdosa dan rusak ini perlu dibentuk, saudara. Kita akan masuk ke poin ketiga, siklus kasih Allah. Saudara, jadi kemanakah teks ini membawa kita? Saudara, teks ini pada akhirnya tidak membawa kita ke list tugas yang perlu kita lakukan. Yang teks ini inginkan bukan program-program yang lebih baik. Yang teks ini juga inginkan bukanlah untuk membuat kita terus merasa bersalah. Karena sudah berapa kali kita gagal dan gagal. Saudara, apa yang teks ini lakukan saudara adalah mengundang kita. Saudara, teks ini mengundang kita bukan untuk menjadi versi diri kita yang lebih baik. Teks ini mengundang kita untuk menjadi milik Allah yang tidak pernah melupakan kita. Teks ini mengundang kita untuk menjadi milik Allah yang tidak pernah melupakan kita. Saudara, orang-orang yang mudah lupa dalam hakim-hakim tidak diperbaiki dengan berusaha lebih keras. Bahkan kita tidak melihat mereka tambah baik dengan usahanya, saudara. Yang Tuhan lakukan kepada orang-orang ini adalah ia menemui mereka ketika mereka lupa kepada Allahnya. Saudara, mereka ditemui dalam kondisi lupa oleh Allah yang terus kembali. Saudara, inilah kisah yang dimana kita ada di dalamnya. Kita tidak ada di dalam sebuah kisah di mana kita adalah orang-orang yang begitu baik, yang mempertahankan kehidupan kita dengan begitu baik. Kita punya rekam jejak yang tidak pernah gagal, bukan saudara. Kita diundang untuk masuk ke dalam siklus ini.
Di mana kita terus gagal, tapi terus ditolong. Di mana kita terus lupa, tapi kita terus diingat. Ia akan terus menemukan kita yang terus lupa. Saudara, yang teks ini ingin katakan bukanlah kita adalah orang yang pelupa. Kita adalah orang yang pelupa, itu adalah kondisinya, itu bukanlah identitas kita. Identitas kita adalah orang-orang yang Allah tolak untuk tinggalkan. Kita adalah orang-orang yang Allah tolak untuk tinggalkan. Kita adalah orang-orang yang untuknya Kristus datang. Kita adalah orang-orang yang untuknya Roh Kudus berdiam. Saudara, Allah tidak menolak kita, Kristus datang bagi kita. Bahkan ketika kita nggak punya kata-kata untuk berdoa, saudara. Bahkan ketika kita terlalu malu buat datang ke hadapan Allah. Mungkin kita terlalu malu untuk datang ke gereja dan mengakui dosa-dosa kita. Allah tidak menolak kita dan Kristus datang bagi kita, saudara. Bahkan ketika kita tidak bisa merasakan hadiratnya. Saudara, kalau kita hari ini tidak merasakan hadirat Tuhan, bukan berarti Kristus tidak ada di sini dan tidak ada untuk kita. Itu kita dan kondisi kita. Tapi apa yang benar adalah bahwa Kristus selalu ada bagi kita. Ketika kita masih berdosa, ketika kita sedang berjuang dalam dosa-dosa kita, ketika kita nanti masih akan jatuh lagi, saudara. Kristus tahu dan ia akan selalu ada, saudara. Saudara, bangsa-bangsa masih ada di negeri itu. Saudara, pertempuran ini belum sepenuhnya berakhir. Tidak bagi Israel waktu itu dan tidak bagi kita saat ini, saudara. Kita telah menerima janji Tuhan, tapi kita juga belum menerima kepenuhannya. Saudara, kita hidup di dalam kondisi ini. Sudah, tapi belum, saudara. Perjuangan, penantian, pengharapan, kegagalan, keraguan, kasih karunia. Itu adalah kehidupan normal di tanah perjanjian, saudara. Itu yang terjadi di tanah perjanjian. Karena kita adalah orang-orang yang sedang berjuang, sambil menanti kerajaan Allah datang untuk kedua kalinya. Sudah hari ini kita ada di mana, tepat di mana Kristus ingin kita berada. Kalau hari ini entah engkau merasa sukacita, entah engkau merasa duka cita, entah kita merasa di atas atau di bawah, tapi hari ini dan di hari apapun, saudara, Kristus tidak pernah meninggalkan kita, dan dimanapun itu adalah tepat di mana Kristus mau kita ada. Dan ia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Saudara, luka, duka yang kita coba deskripsikan di awal, bahwa ada sesuatu yang penting telah hilang, bahwa ada duka yang sunyi dari orang-orang yang gampang lupa ini, saudara. Saudara, rasanya ketika kita baca teks ini memang nampaknya seperti sebuah kisah tentang kegagalan yang berulang. Kegagalan yang terus gagal untuk mengingat. Tapi saudara, sebenarnya setelah kita lihat, kisah ini adalah tentang kisah kasih Allah yang terus berulang. Yang ketika dosa kita makin dalam, kasih-Nya pun makin besar. Ini adalah kisah tentang Allah, siklus tentang kasih Allah yang gigih untuk mengasihi kita. Ini adalah penolakan Allah untuk melupakan kita yang terus lupa. Saudara, duka yang kita rasakan, kerinduan akan sesuatu yang lebih. Rasa rindu kepada Allah yang dulu terasa begitu dekat.
rasa akan sesuatu yang hilang itu sendiri, saudara, itu adalah sebuah kemurahan Allah. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang tidak mau membiarkan kita puas dengan berhala-berhala kita. Bahwa tidak ada satu hal pun, saudara, yang dapat memenuhi kita jika itu bukan Allah, saudara. Ada sebuah kerinduan dalam jiwa kita, saudara, untuk pulang kembali ke dalam dekapan Allah. Dan itu tidak akan pernah bisa disembuhkan oleh apapun yang dunia ini bisa tawarkan. Dan saudara, hari ini kita tidak terjebak dalam siklus dosa kita lagi. Hari ini kita dalam sebuah siklus kasih Allah. Kita ada dalam sebuah cerita Allah yang mengasihi kita. Kisah ini tidak berakhir di mana kita gagal, di mana kita lupa, tetapi di mana Allah berhasil dan di mana Allah ingat mengenai kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, mungkin hari ini apa yang kami alami, di mana kami berada hari ini, mungkin terasa sulit bagi kami. Mungkin keperluan kami, kebutuhan kami jauh lebih mendesak daripada mengingat akan Tuhan. Kami terhanyut, Tuhan, oleh arus dunia ini, oleh keinginan kami dan penderitaan kami. Tapi Engkau, Tuhan, Engkau Allah yang terus mengingat kami ketika kami terus lupa. Engkau Allah yang mengingat kami dalam kesesakan dan kesusahan kami. Biarlah Tuhan, Kau yang membentuk kami melalui setiap hal yang Kau izinkan terjadi. Biarlah kami, bejana yang retak ini, Tuhan, boleh dibentuk sesuai keinginan Tuhan. Membawa kasih Tuhan kepada mereka juga yang sedang melupakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.